Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan, analisa dan juga review untuk pertandingan Vietnam dengan Indonesia. Lalu saya juga ingin sedikit menjelaskan bagaimana persentase ke depannya nanti ya, untuk Indonesia bisa lolos dari grup F. Karena setelah ini Indonesia masih akan bertemu Irak dan juga Filipina. Tapi kabar bagusnya 2 match ke depan nanti akan bermain di kandang Indonesia ya. Jadi ini kabar bagusnya ya sebagai tim tuan rumah nih, 2 laga sisanya. Nah, di pertandingan kemarin sebetulnya saya sudah live streaming dan, saya juga mengomentari ya jalannya pertandingan dari Vietnam dengan Indonesia. Saya sudah mengatakan kalau memang, cara permainan Vietnam ketika bermain di kandang Indonesia, ketika Indonesia menang 1-0, lalu kemarin ketika bermain di kandang sendiri ya di negara Vietnam, ya cara permainan Vietnam ini jauh berbeda daripada ketika Vietnam ditangani oleh Park Hang-seo. Ya, perbedaannya di mana? Ya, kalian tahulah yang membuat Vietnam ini cukup mengerikan di Asia Tenggara gitu ya. Ya karena permainan cepat, ya, passing-passingnya cepat, kombinasinya juga banyak dari sektor tengah, sektor sayap, transisinya juga cukup bagus dari Vietnam. Jadi berapa kali ketika menghadapi Indonesia, ya cukup seimbang lah permainan dari kedua negara ini. Nah, semenjak ditangani oleh Philip, ya pelatih asal Prancis yang menangani Vietnam kemarin, ya jauh berbeda lah cara permainan Vietnam. Jadi passing-passing cepatnya nggak terlihat lagi, lalu kombinasinya juga hampir nggak ada, kreativitas serangan juga ya saya komentari ya kemarin sangat monoton, sangat pragmatis. Jadi ya di atas kertas saya sudah mengatakan kalau ya Indonesia ini sudah enak, posisinya waktu itu sudah unggul 2-0 ya, gol dari, Idis ya melalui, sundulan ya, lalu gol kedua dari, mmm, Kagnar ya, itu golnya cukup bagus dari sektor sayap kiri. Jadi ketika sudah unggul 0-2 ya melihat cara permainan Vietnam dari babak pertama sampai babak kedua selesai yang ya sangat monoton atau pragmatis. Sampai saya bilang di live streaming kalau ya saya menonton pertandingan ini nggak terlalu seru. Kenapa? Karena ya Vietnam permainannya pragmatis banget. Sedangkan untuk Indonesia sebetulnya sudah cukup bagus. Dari babak pertama Indonesia langsung tampil melakukan pressing. Nah, di sini juga ada pertanyaan ya, kenapa nggak Sananta yang dipasang dari awal, justru Hoki Caraka terus yang di starting line up oleh Sintayong. Nah, itu menjadi perdebatan juga, tapi saya belum berani mengomentari ya, apakah keputusan Sintayong lebih memilih Hoki Caraka sebagai starting line up daripada Sananta. Ini saya belum berani mengomentari, karena saya belum melihat perbedaan yang signifikan antara Hoki Caraka ataupun Sananta. Ya, jadi di pertandingan kemarin Indonesia langsung tampil high pressing. Nah, inilah yang menurut saya membuat Vietnam sedikit kaget atau sedikit shock. Ya, Indonesia berani tampil high pressing, nggak bertahan sama sekali, atau ya parkir bus gitulah istilah lainnya. Tapi Indonesia tetap bermain high pressing. Inilah yang membuat berapa kali Vietnam kesulitan untuk masuk dari sektor tengahnya Indonesia. Nah, tapi memang ada kelemahan di Indonesia waktu di babak pertama, yaitu banyak melakukan kombinasi itu di sektornya Asnawi. Jadi ketika mau half time, saya sempat bilang ya di live streaming kalau mungkin ya Asnawi akan dilakukan evaluasi oleh Sintayong, karena berapa kali posisi Asnawi ini yang selalu menjadi kelemahan untuk penyerangan Vietnam. Nah, ketika masuk di babak kedua, benar saja kalau Yaakob Sayuri ya masuk menggantikan Asnawi. Jadi jelas kalau di sini Sintayong sudah melakukan evaluasi. Lalu Hoki Caraka diganti oleh Egy Maulana Fikri. Ya ini memang penampilan Hoki Caraka juga kemarin nggak terlalu optimal ya. Tapi dalam urusan melakukan pressing, memang Hoki Caraka cukup bagus. Jadi berapa kali pressingnya ini cukup ngotot lah untuk seorang pemain mengejar bola ketika bola ini dipegang oleh pertahanan Vietnam. Ya, jadi ketika masuk di babak kedua, saya berharap ini Vietnam ada sedikit perubahan strategi. Tapi ternyata selama 70 menit ya, sampai 70 menit ke 70, ternyata Vietnam masih tetap sama, nggak ada perubahan seperti di babak pertama.
sebetulnya Indonesia sempat ya bermain lebih aman di 15 menit awal babak kedua, yang artinya nggak terlalu bermain pressing sampai ke depan lagi ya, tapi lebih menjaga jarak lah di setengah lapangan sendiri. Tapi ketika masuk di menit ke-70, di mana Vietnam banyak memasukkan pemain-pemain yang cenderung menyerang, ya, di sini baru terlihat kalau Sinteyong memanfaatkan celah untuk melakukan counter attack. Jadi ketika saya di live streaming, saya juga mengatakan ya, kalau sebetulnya ketika Vietnam memang mendominasi bola possession, ya, mendominasi permainan, tapi ketika nanti pemain Vietnam ada melakukan blunder-blunder kecil, nah di situ sebetulnya ada momen untuk Indonesia melakukan counter attack. Nah itu sangat terlihat jelas ketika Sinteyong berani untuk menurunkan garis pertahanan, ya, yang artinya ketika melakukan serangan balik, jarak antara pemain tengah dengan pemain depan itu jadi berdekatan loh. Karena di babak pertama sempat terlihat ketika Indonesia melakukan counter attack, tapi pemain tengahnya masih sering telat untuk maju ke depan. Ya, ini kan urusannya dalam bertahan. Nah, di pertandingan kemarin di babak kedua, terutama di menit ke-70, terlihatlah kalau Sinteyong jelas melakukan strategi ya counter attack. Jadi melakukan pressingnya lebih ke setengah lapangan tersendiri. Ya, paling ada beberapa momen lah Indonesia lebih maju ke depan, tapi overall lebih cenderung menunggu di area sendiri ya. Ini dari menit 70 sampai terakhir. Jadi dengan kemenangan ini ya untuk Indonesia, terutama gol dari Sananta itu ada deflection di menit terakhir ya, di menit 90 plus 5 ya, atau 8 plus 8 ya, karena tambahan waktunya kan 9 menit. Ya overall sebetulnya Indonesia lebih bagus daripada Vietnam, terutama dalam hal bertahan. Jadi pertahanan Indonesia ini cukup kuat, cukup solid. Berapa kali high pressingnya juga ya jelas membuat Vietnam ini nggak bisa berjalan skemanya. Jadi secara mental juga sebetulnya Vietnam sudah kena ketika Indonesia bisa menciptakan 2 gol cepat ya dari Ichis dan juga Ragnar di menit ke-23. Sebetulnya itu sudah, kalau saya bilang sudah memukul mental pemain Vietnam di situ. Ya, jadi ya mau nggak mau kan Vietnam harus keluar dari tekanan. Nah, tapi karena Indonesia terus bermain disiplin, terutama ketika bertahan, inilah yang membuat para pemain Vietnam seperti depresi, seperti nggak ada jalan keluar bagaimana menembus lini tengahnya Indonesia. Jadi yang saya apresiasi di pertandingan ini ya, sektor tengah Indonesia ini cukup bagus. Ya, Justin Hubner bermain cukup baik, Rizky Ridho juga ada penyelamatan yang cukup gemilang, Hernando Ari juga sama, berapa kali keputusan untuk mengambil bola, menepis bola ya, Hernando Ari ini kepercayaan dirinya juga udah makin top nih ya. Jadi untuk Indonesia menurut saya ya sangat layak menang, karena Vietnam juga cara permainannya ya turun level lah kalau boleh dibilang dengan pelatih sekarang daripada di Park Hang-seo. Dan kabarnya juga Vietnam pelatihnya Philip ya langsung dipecat dari Vietnam. Ini juga saya sudah bilang di live streaming, kalau permainan Vietnam seperti ini ya mungkin Philip akan dipecat, dan kenyataannya benar ya, Philip dipecat karena memang gaya permainan Vietnam jauh dari ekspektasi kalau menurut pengamatan saya ya untuk melihat permainan Vietnam. Kalau Indonesia lebih rapi, hampir nggak bermain pragmatis, passing long ball gitu hampir nggak terlihat. Justru Vietnam inilah yang berapa kali mainnya passing long ball, passingnya juga nggak ada yang efektif, kata-kata passing long ball lebih banyak goal kick. Nah ini sudah membuktikan ya kalau Vietnam lebih bermain pragmatis, sedangkan Indonesia walaupun nggak terlalu bisa mendominasi bola possession, tapi ketika melakukan penyerangan ya tetap mengandalkan passing gitu. Walaupun juga ada beberapa kali yang miss lah, tapi ya is okay, itu tinggal evaluasi oleh Sinteyong. Ya, jadi untuk timnas Indonesia ya selamat ya mendapatkan 3 poin. Ini hasil yang cukup bagus. Dan setelah ini Indonesia akan bertemu dengan Irak dulu ya di tanggal 6 Juni. Lalu tanggal 11 Juninya akan bertemu dengan Filipina. Jadi 2 pertandingan nanti ke depan Indonesia sebagai tim tuan rumah, dan memang menghadapi Irak ini tim yang paling levelnya sulit lah. Karena kemarin juga Irak menang 0-5 sebelum Indonesia tanding lawan Vietnam. Irak menang 0-5 dari Filipina. Jadi kunci untuk Indonesia untuk bisa lolos ke putaran berikutnya jelas nggak boleh poinnya di bawah Vietnam. Tapi kalau misalkan poinnya sama dengan Vietnam, ya kita memang menang head to head gitu ya. Jadi lolos.
Kalau Filipina ya sudah boleh dibilang sudah sulit lah untuk mengejar Indonesia lah ya, karena harus bertemu Vietnam, nanti bertemu Indonesia. Jadi untuk Filipina saya bilang sudah cukup berat untuk lolos ke putaran berikutnya. Tinggal ya Indonesia dengan Vietnam. Nah, kalau dibilang head to head kan Indonesia sudah menang nih ya, modal dengan Vietnam. Nah, kuncinya nanti lawan Irak, syukur-syukur bisa menang, ya minimal imbang, itu sudah cukup bagus ya. Bermain sebagai tim tuan rumah, imbang dengan Irak itu sudah cukup bagus, apalagi bisa menang, lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau misalkan ya, ini misalkan Indonesia kalah dengan Irak, salah satu kuncinya harus menang lawan Vietnam. Karena Vietnam setelah ini juga akan bertemu ini ya, Vietnam juga akan bertemu Irak nanti di match terakhir. Jadi ya ini kembali lagi kalau dilihat memang Irak sudah mungkin ya harapannya sudah cukup tinggi ya, atau mungkin ya bisa memperoleh 6 kemenangan mungkin kalau bisa menang lawan Indonesia ya. Pahit-pahitnya jangan sampai Indonesia kalah lah ya, minimal bisa imbang sudah bagus lawan Irak ya. Jadi menurut saya untuk persentase Indonesia lolos ke putaran berikutnya ya cukup terbuka lebar sekali, karena kunci yang membuat saya optimis ya Indonesia lolos ke putaran berikutnya karena bisa menang lawan Vietnam kemarin. Itu salah satu kunci kalau menurut saya yang membuat 90% lah ya, saya berani bilang 90% Indonesia lolos dari grup F. Tinggal nanti setelah lolos ini bertemunya siapa, nah itu nanti kita bahas di lain waktu ya. Yang penting sekarang fokus dulu Indonesia menghadapi Irak nanti di tanggal 6 Juni. Jadi ini aja mungkin ya video review yang saya bisa berikan kepada kalian ya. Semoga timnas kita tetap bisa melaju sampai ya masuk di Piala Dunia ya, karena ini sudah menjadi salah satu impian kita dari ya impian saya juga selama 25 tahun lah saya mengikuti sepak bola Indonesia ya. Semoga ini harapan untuk Indonesia. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.